Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Christine Sipahelut kembali dapat menjumpai Anda dalam program Maluku Bicara. Dan tentunya di setiap episode kita akan mengangkat berbagai macam topik. Dan kali ini kita mengangkat topik tentang menyoal kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Kita tahu bersama pemirsa bahwa hari ini adalah Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal dengan May Day. Dan tentunya ini menjadi topik yang paling menarik, bagaimana pekerja di Indonesia terkhusus di wilayah Maluku bisa tetap sejahtera meskipun dengan gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan UMP. Dan tentunya untuk membahas topik kita di saat ini, saya sudah bersama dengan 6 narasumber yang luar biasa dan saya akan menyapa satu persatu dulu. Ya, baik. Salam jumpa nih Pak Hendy. Ini adalah beliau dari akademisi Unpati, Dr. Hendy P. Nanduro. Salam jumpa Pak. Salam sehat juga Bapak Hendy. Baik, kemudian yang kedua ada Bapak Slamet Riyadi, Dirut PT Dok dan Perkapalan Wayame. Salam jumpa Pak. Salam sehat juga Bapak Slamet. Kemudian ada yang ketiga, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Maluku, Bapak Muhammad Rizal Latukonsina SHMSI. Salam jumpa Pak. Salam jumpa dan salam sehat. Baik, salam sehat juga Bapak. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat ada dari BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Sevi Renita Setianingrum. Salam jumpa, salam sehat juga Ibu. Kemudian ini yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena setiap tahun pasti kita selalu berjumpa dengan beliau. Beliau adalah Bapak Yeskiel Haurisa, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Maluku. Salam jumpa Bapak. Selamat pagi. Salam sehat juga. Baik, dan yang terakhir ada dari KNPI, Bapak Arman Kalean Lesi, Ketua KNPI Maluku. Salam jumpa, salam sehat juga Bapak. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir semuanya Bapak dan Ibu di studio kami dalam acara Maluku Bicara saat ini. Dan tentunya menyoal soal ketenagakerjaan dan juga soal kesejahteraan tenaga kerja di Maluku. Kita akan berbicara dan berbincang soal bagaimana sih sebenarnya tenaga kerja di Maluku ini menurut Bapak Ibu sudah sejahterakah mereka dengan upah yang sudah diterima setiap bulan, apalagi kita tahu bersama bahwa di tahun ini ada peningkatan 6,5% yang sudah ditentukan dari Presiden bahwa tenaga kerja di Indonesia sudah meningkat gajinya atau UMP-nya. Dan di Maluku sendiri bagaimana dengan peningkatan UMP sendiri kita akan bahas. Pertama dulu dengan Pak Dr. Hendy, silakan Pak. Mungkin bisa dijelaskan apakah Maluku, tenaga kerja Maluku ini sudah sejahtera menurut Bapak? Silakan. Terima kasih. Ya, mungkin saya lebih banyak menganalisisnya ini dari sisi saya sebagai akademisi, kebetulan saya ekonom juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama, kita perlu mengetahui lebih dulu bahwa untuk UMR di Maluku saat ini kan sudah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Dari yang semulanya itu 2,9 juta sekian, di tahun 2025 ini dia meningkat menjadi 3,1 sekian. Artinya ada selisih kenaikan sekitaran 191.000 sekian. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kenaikan UMR tersebut lantas membuat pekerja kita di Provinsi Maluku sudah sejahtera? Ya. Kalau sebagai akademisi kami lebih melihat pada 3 dimensi. Pertama dimensi ekonomi, kemudian dimensi fasilitas, dan yang ketiga itu adalah dimensi pelayanan. Ya. Nah, untuk dimensi ekonomi sendiri dia tidak ansih berkaitan dengan upah. Tetapi dia juga berkaitan apakah perusahaan menyediakan misalkan asuransi. Apakah perusahaan juga menyediakan kesempatan untuk pemberian kredit dan pemberian tunjangan-tunjangan lainnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk dari sisi dimensi fasilitas. Nah, ini yang terkadang ketika kita berbicara tentang fasilitas, banyak orang mengasosiasikannya misalkan dengan kendaraan operasional. Ya. Padahal tidak demikian. Seharusnya dimensi fasilitas itu lebih kepada misalkan perawatan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan secara gratis kepada pekerja. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah dimensi pelayanan. Nah, pekerja ini kan dia dikejar oleh waktu. Perusahaan juga tidak mau dirugikan dari sisi waktu. Ya. Otomatis misalkan salah satu faktor kantin. Ketersediaan kantin ketika jam istirahat, pekerja itu diberikan kesempatan apakah ketika dia melakukan aktivitas makan siang ini berada di lingkungan perusahaan ataukah di luar. Ketika dia di luar, otomatis dari sisi waktu ini tidak efektif.
dan untuk perusahaan juga bisa dirugikan dari sisi. Nah itu gambaran awal terkait dengan kondisi kesejahteraan pekerja di Maluku dari sisi upah, fasilitas dan lingkungan kerja. Saya pikir itu dulu. Baik, pertanyaan yang sama Pak, mungkin tapi saya ke Pak Kadis dulu ya Pak ya. Pak Kadis boleh menjelaskan Pak, sebenarnya dengan UMP yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak akademisi bahwa UMP Maluku kan sekarang sudah Rp3.141.700, naik sebesar Rp191.747 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana juga pandangan Bapak sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan melihat besaran UMP ini Pak? Silakan. Terima kasih. Besaran UMP di angka Rp3.141.700 ini adalah angka yang tidak serta-merta keluar. Tetapi tentunya melalui kajian-kajian survei yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Ya. Kemudian ada survei ekonomi yang dilakukan oleh BI. Kemudian survei pasar yang dilakukan oleh Apindo beserta rekan-rekan serikat pekerja. Dan ini kemudian diperbincangkan di rapat-rapat Dewan Pengupahan Provinsi Maluku. Dan dari hasil rapat Dewan Pengupahan itulah direkomendasikan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah besaran UMP Rp3.141.700. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan upah di kisaran 3 juta itu mampu mensejahterakan pekerja atau buruh? Tentunya bila dibandingkan dengan living cost di Kota Ambon, memang belum bisa dikatakan bahwa angka di 3 juta itu mampu menjawab kesejahteraan para pekerja, para buruh. Nah, namun demikian, ada perhatian-perhatian khusus pemerintah bagaimana agar buruh ini bisa lebih sejahtera. Ada beberapa langkah yang kami tempuh, misalnya kita lakukan penguatan koordinasi dengan pihak swasta, dengan pihak pengusaha juga, serikat pekerja, artinya semua pihak. Gitu. Kemudian kita juga secara berkala melakukan pembinaan ke perusahaan agar UMP ini betul-betul dipatuhi oleh para pengusaha, karena di angka 3 itu harapan kami memang dapat setidaknya memenuhi kebutuhan dasar para pekerja atau para buruh. Gitu. Upaya-upaya yang akan kami lakukan juga adalah pemberian akses informasi yang begitu luas kepada para pekerja, kemudian memperhatikan mereka itu dalam hal perlindungan jaminan sosial, khususnya di asuransi ketenagakerjaan ini. Kemudian ada juga langkah-langkah mungkin seperti pemberian subsidi pendidikan dan yang lain-lain untuk minimal memastikan gitu, bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar pekerja atau buruh ini dapat diselesaikan. Harapan kami bahwa kepatuhan dalam mengimplementasikan instrumen kebijakan pengupahan ini betul-betul dapat dilakukan dengan baik, sehingga muara akhirnya itu ya setidaknya para pekerja juga bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Mungkin itu.
Etos kerja juga meningkat seperti itu Iya. Pak ya. Baik, kalau kita melihat dengan besaran yang 3,1 setiap bulan yang harus diterima oleh pekerja. Tapi kita melihat juga tidak semua perusahaan bisa membayar seperti itu. Tapi kita mau tahu dulu nih informasinya, kita langsung ke Pak Yahyaskiel nih sebagai Ketua KSBSI ini bagaimana Pak melihat dengan besaran sekian, apakah itu sudah menyeluruh semua perusahaan melakukan penggajian kepada karyawannya itu sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah? Silakan Pak. Ya baik, sebelum saya jawab bahwa apakah sejahtera atau tidak, sebenarnya ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama dari sisi aturan, yang kedua fakta. Ya. Jadi kemarin itu setelah putusan MK 168/2023, yang mana ada beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji, lalu kemudian MK mengeluarkan beberapa, kalau tidak salah 21 poin penting yang sehubungan dengan upah, PKWT, outsourcing alidaya itu, pesangon, dan lain-lain. Putusan MK itu kemudian, lalu Presiden mengeluarkan PP 51 2023, lalu dilanjutkan dengan, kalau tidak salah Permenaker 16 2024 tentang perhitungan penetapan penetapan upah minimum di tahun 2025. Dari semua itu ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, jika regulasi itu diterapkan, maka sudah pasti pekerja buruh mendekati sejahtera. Mengapa? Karena seluruh regulasi itu memberikan kesempatan atau merubah beberapa pasal yang diarahkan supaya pekerja itu mempunyai pendapatan untuk kehidupan hidup layak. Jadi dulu di waktu Undang-Undang 13 itu ada penetapan UMP itu selain ditetapkan upah minimum provinsi ataupun juga kota kabupaten, tapi juga ditetapkan sektoral dan juga subsektoral. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka subsektoral dan sektoral kemudian dihalangkan. Setelah Permenaker kemarin, Permenaker 16 2025 dikembalikan. Fakta adalah sampai sekarang di Maluku ini hampir 100% perusahaan di Maluku termasuk BUMN, termasuk BUMD membayar upah menggunakan upah minimum, tidak menggunakan sektoral dan subsektoral. Itu pertama. Di mana perbedaannya? Jika upah minimum itu hanya angka umum atau safety net, sementara subsektoral itu akan menjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan pekerja sesuai dengan sektoral. Anggap saja bahwa jika saya bekerja di sektor pertambangan, maka gaji saya atau upah saya dibayar sesuai dengan sektor pertambangan. Saya tidak bisa dibayar sesuai dengan upah di rumah kopi. Fakta di Maluku, mau di pertambangan, mau di rumah kopi, mau di restoran, perhotelan, seluruhnya dibayar menggunakan UMP Maluku. Itu yang pertama. Yang kedua, di Maluku ini ada 2 kabupaten kota yang sudah memiliki Dewan Pengupahan Kota Kabupaten. Pertama di Kota Ambon, yang kedua di Masuhi. Di Kota Ambon kemarin puji syukur bahwa penetapan sesuai dengan sektoral. Tapi di Maluku Tengah tidak. Pada Permenaker 16 mengharuskan, harusnya misalnya Maluku Tengah ketika Dewan Pengupahan sudah ada, harus menetapkan upah sektoral. Supaya teman-teman di sana dibayar sesuai dengan sektoral di Maluku Tengah. Artinya selain UMK Maluku Tengah, tapi juga dibayar sesuai dengan sektoral. Di PTPN misalnya, PTPN BUMN, saya tidak perlu bilang BUMD karena BUMD hampir seluruhnya. Di PTPN, upah itu hanya paling cuma 300-400 ribu per bulan. Ini fakta. Bahkan THR kemarin dibayar 100 ribu. Itu juga dibayar tidak di kantor, dibayar jalan-jalan, dibayar di rumah. Ini yang saya sampaikan fakta. Artinya jika demikian, ditanya apakah pekerja buruh di Maluku sejahtera? Menurut saya, belum dan jauh dari sejahtera. Itu. Fakta yang kedua adalah, jika ada kasus-kasus yang terjadi seperti itu, dan cepat ditangani oleh pemerintah, maka kemudian ada sanksi. Jika ada sanksi, maka kemudian perusahaan takut untuk membayar di bawah UMP. Kita punya 5 perkara di Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang harusnya dibayar
menurut undang-undang yang pemerintah buat, kalau tidak salah pasal 185, jika perusahaan yang membayar hak pekerja, maka bisa dipidanakan. Ada ancaman 1 sampai 5 tahun, lalu denda 100 sampai 500 juta. 5 kasus itu setelah memiliki putusan hukum tetap, tidak dibayarkan setelah pengadilan panggil, kita lapor ke Polda Maluku, juga SP3. Katanya tidak memenuhi syarat. Ada kasus pekerja nyolong, bukan nyolong, dituduh nyolong saja ditangkap. Ditahan. Ini sudah ingkrah, tidak bayar, dipanggil tidak datang, berarti niat itu tidak baik. Maka selain pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja tadi, KUHP 37A juga bilang demikian. Jika tidak membayar hak pekerja, maka itu pidana. Fakta 5 kasus itu, dari 2019 sampai dengan sekarang, 5 kasus itu tidak bisa dibayar, tidak bisa dieksekusi. Nah, padahal yang tadi saya bilang, regulasi katanya bagus. Tapi mohon izin, pengawasan dan penegasan itu tidak ada. Yang ketiga adalah sampai sekarang seluruh regulasi itu mungkin yang diketahui cuma kali tingkatan-tingkatan kita seperti pengurus serikat pekerja, serikat buruh. Hampir seluruh pengusaha di bawah dan pekerja tidak tahu. Mengapa? Jujur saya mau sampaikan, pemerintah tidak melakukan sosialisasi. Tapi hukum yang berlaku di Indonesia bilang begini, tahu dan tidak tahu ketika aturan itu ada, dianggap tahu. Sekarang yang repotnya, pekerja ini mau tahu bagaimana kalau tidak disampaikan. Itu. Maka mohon izin di diskusi yang berbahagia ini, sejumlah pelanggaran di Maluku ini, kesimpulan saya 2, yaitu pemerintah mengeluarkan peraturan untuk kemudian dilanggar oleh pengusaha dan didukung oleh pemerintah. Mengapa? Karena tidak ada sanksi. Fakta hukum tidak ada sanksi adalah kita uji dengan 5 putusan pengadilan, ingkrah tidak bisa dieksekusi. Itu fakta hukum tidak bisa dibantah lagi. Kalau cuma pembayar upah di bawah UMP banyak, pesangon tidak bayar itu banyak. THR kemarin cuma beberapa rupiah banyak, ada bahkan yang tidak bayar THR, bahkan BPJS juga banyak tidak daftar. Kalaupun peserta didaftar ke BPJS dari 10, paling cuma 2 yang penting dapat sertifikat. Dan kalau saya sampaikan banyak, Bu. Nah, pertanyaan adalah, apakah pemerintah Provinsi Maluku punya niat baik untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang tadi saya sampaikan. Kemarin saya dorong teman-teman di kota, dan puji Tuhan bahwa ada komunikasi dengan DPRD Kota Ambon. Ada diskusi-diskusi kecil, rencana membuat ramperda. Kemudian jadi perda untuk mengisi kekosongan hukum tadi. Misalnya begini, jika di kabupaten kota yang tidak ada dewan pengupahan, maka kebijakan upahnya bagaimana? Jika perusahaan subsektoral yang tidak membayar upah sektoral, kebijakannya bagaimana? Sebenarnya paling sangat jelas di dalam ketentuan hukum. Izin itu dicabut atau tidak dilakukan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan BPJS. Fakta, perusahaan banyak yang lakukan demikian, izinnya tidak bisa dicabut. Coba dicabut. Paling pemerintah bilang begini, nanti ada pengangguran, perusahaan lagi ngos-ngosan. Itulah yang kami alami. Jadi kalau dari fakta lapangan memang banyak temuan bahwa banyak perusahaan yang tidak membayarkan sesuai dengan UMP seperti itu Pak ya. Tapi kalau dari pandangan Bapak sendiri dengan UMP Maluku 3,1 itu layakkah untuk pekerja? Jadi 3,1 menghidupkan minimal 4 orang. Jadi 4 orang dibagi 3,1 berarti satu hari 30.000. Artinya kalau 1 hari 100.000. 100.000 dibagi 4 orang, maka satu orang hidup 25.000. Kalau tidak salah ada 59 item atau 65 item syarat untuk pekerja dikatakan layak. Mulai dari dia punya sandang, pangan, papan, pendidikan, rekreasi, dan tabungan. Jika 25.000 itu dibagi untuk satu orang lalu dikatakan hidup layak, tidak mungkin. Nasi Padang saja sudah habis itu 25.000 sekali makan. Belum lagi transportasi. Naik oto jarak 2 kilo sudah 5.000. Pulang pergi 10.000. Kalau satu anak itu satu hari dia ke sekolah dikali 24 hari, 240.000 untuk dia. Dan seterusnya jika dihitung. Sekarang beras satu kilo saja sudah 100.000. Lalu kalau dibagi, jadi kalau dikatakan layak, saya bilang tidak layak. Tetapi kami harus akui bahwa
Memang itu yang dirancang pemerintah dan disepakati oleh kita bersama. Satu catatan kecil bahwa Permen 16 2024 itu sebenarnya juga tidak jujur. Mengapa? Upah sektoral itu dihitung berdasarkan kebutuhan khusus. Atau ada akibat-akibat tertentu. Akibat tertentu kebutuhan khusus ini yang tidak jelas yang mana. Sehingga dalam penetapan perhitungan UMP kemarin untuk 2025, maka kita bersepakat saja untuk tahun ini dihitung secara profesional. Kebutuhan khusus tidak dijelaskan. Kebutuhan khusus seperti apa. Oleh karena itu subsektoral seperti itu. Karena itu jika dikaitkan dengan sejahteranya pekerja dihitung dengan UMP tahun 2025, menurut saya masih jauh dari sejahtera. Ya, jadi masih jauh dari sejahtera Pak ya. Saya ke KNPI mungkin sebagai anak muda nih. Kalau melihat 3,1 layakkah Pak Arman? Silakan. Sebenarnya kita ini kan waktu kita terbatas kan, saya cepat-cepat saja. Pertama saya lebih suka menyebutnya Hari Pekerja. Karena kan kita ini sudah bergeser kelasnya kan. Jadi kita semua di sini kan angkatan pekerja. Terutama kelas menengah juga. Kelas menengah punya beban ekonomi yang ganda, kemudian jaminan sosial, dia terikutkan dengan standarisasi hedon dan sebagainya. Dia juga rawan kalau ada depresi dan resesi langsung turun jadi kelas bawah kan. Nah buruh juga demikian, buruh kerah putih. Kita semua sebenarnya buruh tanpa sadar. Jadi kita mengucapkan hari buruh sebenarnya hari pekerja untuk semua lah. Ya kita itu kan terjebak dengan standarisasi. Misalnya dulu 700 kan hitungnya $2. Sekarang 900.000 lah, katakanlah 30.000. Jadi kalau seandainya 900.000 satu orang per bulan, definisi standar itu kan definisi proletar banyak perut yang harus diisi kan. Jadi awalnya itu pas-pasan dulu, perjuangan itu pas-pasan dulu. Nanti naik layak, nanti naik cukup, nanti naik layak. Demikian juga kata sejahtera. Cita-cita kan kita kan makmur. Jadi ada adil sejahtera, ada adil makmur. Nah kita ini main di angka-angka itu, angka-angka apa? Angka-angka yang bernilai politik, angka itu bernilai ekonomi. Ini dulu. Karena kalau kita sudah sepakat bernilai politik, maka arah perjuangan kita itu sama di media ini. Kita nuntut apa gitu loh. Sehingga perjuangan kita tidak sektoral dan operasional saja. Saya kasih contoh misalnya. Kalau kita bicara berarti kan kita bicara ketersediaan lapangan kerja, kita bicara jaminan keselamatan kerja dan hubungan industrial. Lapangan kerja tadi kan kita terjebak. Misalnya gini. Kita punya TPT, tingkat pengangguran terbuka. Oke, Badan Pusat Statistik bilang kita menurun ini. 2,% Kota Ambon 20.000 pekerja, Provinsi Maluku 50 pekerja. Tapi ingat, definisi angkatan kerja adalah 15 sampai 62 tahun itu angkatan yang sedang bekerja dan angkatan pencari kerja. Artinya apa? Kita bangga dengan angka yang minus itu, tapi kita ada di bayang-bayang angkatan pencari kerja loh, dianggap angkatan kerja. Jadi wajar kalau ada berkelahi di mana-mana, karena angkatan pekerja itu tidak dianggap pengangguran terbuka, tidak masuk dalam TPT. Karena TPT itu adalah angkatan kerja yang tidak aktif bekerja. Sementara angkatan kerja dianggap angkatan pencari kerja. Lah semua orang di sini kan mencari kerja semua, Pak. Nah, itu definisi dulu. Sehingga hari buruh ini kita anggap kita semua punya. Mau dia BUMN, mau dia apapun kita semua punya. Baru kita tuntut. Kira-kira upah yang layak itu adalah upah yang apa? Kejar makan, harga makan di Ambon, ataukah kebutuhan lebih, kebutuhan sekunder, biaya pendidikan besok, ataukah yang sudah luks yang kita anggap sekunder, misalnya kebutuhan gadget. Ya sekarang kan semua sebuah digitalisasi. Dulu HP barang luks, sekarang barang sekunder, bahkan barang primer untuk anak-anak sekolah. Berarti semua kan sudah tidak memenuhi. Berarti 3 juta itu jangankan dalam kota, di kampung-kampung aja tidak memenuhi. Jadi kita bukan kita. Lalu pemerintah hadirnya untuk apa? Pemerintah itu sebelum perusahaan masuk investasi, dia tidak fokus di perjanjian MOU dan segala macam untuk upah. Dia fokus di investasi itu berapa tahun kan begitu. Dan pajak yang dibayarkan gitu kan. Nah, belum lagi kita bicara soal jaminan sosial tadi, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, kemudian klaim BPJS. Ada banyak fenomena. Misalnya kita luaskan ke buruh transportasi, Gojek misalnya. Karena dia dianggap buruh lepas, ketika dia klaim BPJS harus ada istilah aplikasinya on atau tidak. Kalau aplikasinya off, dia tertabrak susah diklaim, Pak. Jadi mari kita sama bahwa kita sebut buruh itu hari pekerja lah. Supaya simbolnya kita semua dapat. Karena founding fathers kita sudah luaskan. Istilah marhaen itu kan proletar, pegawai rendahan, tukang beca. Semua itu dalam buruh kerak putih, buruh pabrik, buruh semen, buruh transportasi, buruh
Bahkan kampus-kampus pun, bahkan honorer-honorer pun, itu kan tidak ada, sangat susah itu kan kalau mau ditelusuri. Apakah mereka juga kita tidak anggap klaster buruh, itu juga buruh. Gitu. Jadi saya mengucapkan selamat hari pekerja untuk kita semua. Dan 3, itu tidak cukup karena kalau standar 900.000 satu orang itu hanya pas-pasan untuk perut gitu loh, belum hitung yang lain kira-kira begitu. Apalagi kalau anaknya banyak ya Pak ya? Ya kalau anak banyak itu ya memang susah lagi. Oke, baik. Berbicara soal kesejahteraan, tentu kita tahu bersama bahwa ada perusahaan yang ya boleh dibilang menggaji karyawannya cukup ya, atau mungkin juga sesuai UMP. Pak Slamet Riyadi, saya ke Pak Dirut nih, PT Dok dan Perkapalan Wayame. Bagaimana pekerja di Dok Wayame sendiri Pak, apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan UMP ataukah mungkin lebih karena lebih sejahtera seperti itu? Silakan Pak Slamet. Terima kasih. Sebenarnya kesejahteraan karyawan itu korelasi dengan produktivitas. Ini kami sampaikan dulu bahwa di perusahaan kami ini adalah perusahaan servis untuk job order. Kami cerita dulu di kondisi kita ya. Jadi intinya di Dok Perkapalan Wayame Ambon ini kita fokus pada bisnis proses. Di dalam proses ini juga kita memprogramkan HDS maupun on time delivery. Nah, jadi kami ini semacam bikin program kayak poliklinik gitu. Dan kartu pasiennya itu adalah kapal. Sehingga kita ada korelasi untuk advisor terhadap customer maupun budgeting maupun schedule dia akan waktunya ngedok. Karena kami dibantu oleh regulasi bahwa kapal-kapal khususnya perintis maupun passenger atau kapal-kapal feri itu tiap tahun harus naik dok. Terus kalau kapal-kapal swasta itu ada regulasi yang namanya annual survey, intermediate survey, biasa survey. Nah itu yang kita tangkap sehingga kami punya program untuk on time delivery, kecepatan dalam proses pemeliharaan kapal itu. Kita coba itu, kita siap ini fokus pada bisnis proses, bahwa manajemen tuh menyediakan kecukupan dalam tenaga kerja yang cukup, material yang memenuhi, alat kerja yang standar. Sama juga. Dalam program awal itu di tahun 2019 itu hanya kita sekitar 28 kapal dalam 1 tahun. Karena program dulu itu hanya bukan jemput bola, ketika ada servis untuk ini baru kita kerjakan. Kita polanya ini berubah sehingga kita ikutkan semua karyawan sehingga alhamdulillah pada tahun 2020 dari 28 kapal per tahun kita bisa langsung setting jadi 58 kapal per tahun. Sudah naik. Ini dalam kondisi akhirnya tiap tahun dari proses produksinya bisa naik dari 58, tahun berikutnya 60, 69, bahkan tahun kemarin 75 kapal dalam 1 tahun. Nah ini korelasi dengan kesejahteraan dengan adanya peningkatan itu di tahun 2019 itu hanya rata-rata pendapatan kotor itu 1,3 M. Dengan adanya tahun 75 kapal di tahun 2023, 2024 itu bisa mencapai sekitar 30-an sekian ya, 29,7 M. Apakah tambah meningkat sehingga rata-rata pendapatan kotor per bulan bisa 3,5 M. Nah ini dengan itu sehingga kita concern pada kesejahteraan karyawan, di mana karyawan ini adalah aset utama dari perusahaan, di mana keberhasilan itu adalah keberhasilan kita bersama. Dengan adanya itu kami juga memenuhi semua persyaratan atau kita ikutkan dalam kesejahteraan, bahkan gaji karyawan juga kita tingkatkan. Yang kedua untuk pemenuhan kesejahteraan, untuk asuransi yang lain, bahkan asuransi pensiun juga kita ikutkan. Di samping itu kita juga mengeluarkan kebijakan yang namanya tunjangan sembako.
Karena tadi ada UMK-nya kan hanya 3. Nah, kita mengeluarkan tiap bulan itu sembako 20 kilo beras, 2 kilo minyak dan 2 kilo gula. Sejahtera sekali berarti Pak ya. Jadi ya, itu di luar gaji Pak? Di luar gaji. Di samping itu karena tadi peningkatan cukup signifikan, kami juga bahwa ini ada peningkatan sehingga kita juga mengeluarkan jasprot juga untuk Madis. Nah ini jadi salah satu yang kita dengan produktivitas meningkat, akhirnya juga kesejahteraan kita penuhi. Saya paham sekali bahwa nilai 3,1 ini kan tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, kuranglah daripada itu. Akhirnya kita kelola yang namanya variable cost untuk kesejahteraan karyawan, karena regulasi menyatakan minimum UMK-nya sekian, tapi kan kita coba variable cost-nya kita kesejahteraan kita tingkatkan. Untuk overtime aja kita juga naikkan, untuk uang makan tadi itu juga kita naikkan juga. Jadi artinya kita berusaha maksimal mungkin bahwa hasil kerja kita itu juga untuk karyawan. Ya. Itu yang kita, terus yang kedua tentang penyerapan tenaga kerja juga. Ya. Dengan tadi yang dulunya hanya 2 kapal dalam 1 bulan rata-rata, yang sekarang alhamdulillah bisa mencapai 7 sampai 8 kapal per bulan. Ini berkorelasi bahwa penyerapan tenaga kerja khususnya di Ambon ini meningkat. Yang awalnya hanya 40 tenaga kerja yang di bawah ini dalam operasional, sekarang sudah mencapai 100 sampai 120 orang gitu. Ya. Jadi arahan kemarin Pak Gubernur bahwasanya penyerapan tenaga kerja yang menjadi area concern gitu, ya. Termasuk kesejahteraan. Ya. Jadi ini yang kami buktikan bahwa jualan kecepatan dengan kapal yang segitu banyak, tiap-tiap kapal harus ada orang tenaga kerja. Tenaga kerja yang ini juga kami sampaikan juga kami bekerja sama dengan Balai Pelatihan ya Pak Kadis dengan Disnaker juga kita menyerap tenaga-tenaga yang terampil dalam kondisi setelah ada pelatihan, kita ikutkan di tempat kita untuk bisa transfer knowledge kondisi teknik, karena di dunia perkapalan beda ini fokus, jadi bisa transfer knowledge sambil latihan, dia helper dulu, lama-lama bisa menjadi ini. Jadi ini penyerapan tenaga kerja sungguh arahan Pak Gub untuk bisa dikembangkan, dan kemarin dengan adanya proses bisnis kita yang meningkat, kita juga membangun fasilitas dok lagi 3. Dulunya hanya 5, sekarang insya Allah bulan depan atau berikutnya udah bisa kita launching untuk penambahan 3 fasilitas lagi. Yang sekarang hanya 5, itu bisa 75 kapal. Kalau nanti langsung satu waktu itu 8 kapal bisa naik, itu kalau dikalikan 12 saja sudah 96 kapal. Ya. Apalagi kalau kecepatan itu terjaga, insya Allah 100 kapal dalam 1 tahun bisa memenuhi. Ya, pokoknya kalau dok Wayame dengan harapan dengan adanya nambah kapasitas dok kan tenaga kerja juga bertambah. Itu sementara yang kami sampaikan untuk kiat-kiat gimana untuk menambah kesejahteraan karyawan yang UMK-nya tadi disampaikan Bapak-Bapak sebelumnya hanya 3,1. Nah, kami berikan variabel cost-nya sudah menambah ini dan lain sebagainya, termasuk ada THR, tunjangan akhir tahun, kami juga rutinitas kami sampaikan. Baik. Itu dari kami, terima kasih. Iya baik Pak Slamet. Ini berbicara soal kesejahteraan juga bukan hanya mengenai angka saja, berapa besaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Akademisi, kemudian juga dari Pak Kadis, bahwa pekerja itu harus dibarengi juga dengan fasilitas yang lain gitu. Berbicara soal ketenaga kerjaan, Ibu, di sini ada BPJS, Ibu boleh menjelaskan sebenarnya di Maluku ini sudahkah semua perusahaan itu mempekerjakan karyawannya itu dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan seperti itu. Silakan Ibu Sevi. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
sebagaimana diketahui bahwa jaminan sosial itu adalah hak setiap warga negara, di mana mereka mendapatkan hak tersebut untuk mendapatkan kesejahteraannya, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004, dan di Indonesia ini badan penyelenggaranya sudah ditetapkan melalui undang-undang juga ada 2, yaitu BPJS Kesehatan yang menangani perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Dan ada satu BPJS lagi, yaitu kami BPJS Ketenagakerjaan, di mana melakukan perlindungan untuk seluruh masyarakat pekerja di Indonesia, termasuk warga negara asing yang sudah bekerja sekurangnya 6 bulan di luar ASN dan TNI Polri. Sehingga ini yang perlu ditekankan adalah perlindungan di masyarakat pekerja itu. Karena kalau dilihat dari sektornya lagi, berarti ada sektor formal, kemudian sektor informal, ada lagi sektor jasa konstruksi untuk pekerja proyek, dan masyarakat pekerja migran Indonesia. Mereka yang bekerja di luar negeri juga berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan tadi, yang sudah semuanya diatur perregulasinya secara berurutan. Sebagai gambaran, di Provinsi Maluku ini, sebagai laporan juga kepada Pak Kadis, untuk pekerja formal atau pekerja penerima upah seperti PT Dok Wayame itu rata-rata sudah terdaftar. Memang kondisinya ada beberapa perusahaan yang masih belum patuh untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya, dan ini menjadi concern kami beserta dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi melalui pengawas untuk melakukan koordinasi kepatuhan kepada PKBU. Kami menyebutnya PKBU, yaitu pemberi kerja atau badan usaha yang belum patuh. Termasuk salah satunya adalah apakah mendaftarkan sebagian pekerjanya, mendaftarkan upah di luar UMP, kan minimalnya adalah UMP, atau bahkan mendaftarkan sebagian program. Karena di Perpres juga sudah diatur menurut skala, yaitu skala usaha besar seperti Dok Wayame, skala menengah, kecil, dan mikro. Di mana kalau besar berarti otomatis sudah wajib mengikut sertakan seluruh program BPJS Ketenagakerjaan, dari jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, jaminan pensiun yang otomatis di dalamnya nantinya sudah termasuk jaminan kehilangan pekerjaan. Berurutan sampai dengan mikro yang minimal sudah mendaftarkan 2 program, jaminan kematian dan kecelakaan kerjanya. Kalau secara keseluruhan dilihat dari prosentasenya, ini sudah ada untuk melihat dari based on NIK itu ada 55% untuk penduduk Maluku, penduduk pekerja Maluku melalui sektor formal yang sudah terdaftar. Memang menjadi PR kita bersama untuk melakukan koordinasi lanjutan, betul yang disampaikan Bapak, sosialisasi secara menyeluruh, bahkan karena wilayah kepulauan ya, ini yang perlu mendapat concern sampai dengan wilayah pelosok. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan juga selain dengan pemerintah provinsi juga menggandeng serikat pekerja, juga menggandeng ekosistem keagamaan, akademisi juga seperti itu. Karena di dalam salah satu regulasi juga tidak hanya pekerja yang sifatnya formal, tetapi anak magang, narapidana yang mendapatkan asimilasi, yang mendapatkan pelatihan bekerja, itu juga wajib mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, walaupun hanya diikutkan 2 program saja begitu. Yang menjadi PR besar di Provinsi Maluku ini mungkin adalah bagaimana kita meningkatkan coverage untuk masyarakat pekerja informal, karena ini yang jumlahnya paling besar dari seluruh komposisi pekerja yang di wilayah Maluku. Itu kalau untuk jumlahnya secara persentase saat ini baru 15%. Informal itu seperti apa? Itu seperti nelayan, kemudian pedagang pasar, tadi ojek online, kemudian juga sektor keagamaan, misalnya pemandi jenazah, guru mengaji, begitu. Itu kan yang mungkin sektor-sektor informal yang belum mendapatkan informasi mengenai pentingnya perlindungan. Kenapa? Karena ini adalah bantalan sosial yang sudah disiapkan skemanya oleh pemerintah dengan iuran yang terjangkau, itu mendapatkan manfaat yang cukup besar. Sebagai contoh adalah jaminan kematian. Kalau terjadi meninggal dunia
ahli waris mendapatkan santunan besarnya 42 juta. Nilai ini kan cukup besar untuk ahli waris itu bisa membuka usaha, misalnya usaha secara mandiri yang nantinya melalui usaha tersebut yang bersangkutan bisa menghidupi dirinya sendiri pasca pemberi nafkahnya meninggal dunia. Bahkan jika sudah menjadi peserta 3 tahun dan memiliki anak usia sekolah, maka maksimal 2 anaknya akan mendapatkan beasiswa pendidikan dari TK sampai dengan kuliah. Begitu, dengan besaran total 174 juta. Nah, hal-hal ini juga yang akhirnya oleh pemerintah sekarang di tahun 2025 ini sudah ada Inpres terbaru yang menjadi 11 concern dari Inpres 8 tahun 2025 adalah untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi masyarakat pekerja rentan atau kemiskinan ekstrim. Dan ini memang perlu didorong juga melalui pendanaan pemerintah ataupun juga dari sponsorship, misalnya CSR dari perusahaan-perusahaan yang berkategori besar seperti itu. Iya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bu Selvi untuk penjelasannya. Tetapi juga tadi pertanyaan untuk Pak Kadis nih Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yeskiel bahwa banyak kejadian kasus yang kemudian merugikan karyawan sendiri, tetapi pemerintah menutup mata seolah seperti itu. Mungkin Pak Kadis bisa menjawab tadi apa yang sudah disampaikan Pak Yeskiel terkait dengan berbagai persoalan pekerja di Maluku ini. Silakan Pak. Baik, tapi sebelumnya kami informasikan bahwa ada kurang lebih 7.517 perusahaan di Maluku yang dibagi lagi menjadi perusahaan besar, menengah, kecil maupun mikro. Nah, dari perusahaan besar itu ada sekitar 60 perusahaan atau cuma 0,8% dari total 7.517 perusahaan ini. Kemudian di kelas menengah itu hanya sekitar 3% dan sisanya 95% itu adalah perusahaan mikro maupun kecil. Ya. Nah, sementara jumlah pekerja itu banyak justru beroperasi di perusahaan-perusahaan kecil ini atau dari sektor informal. Nah, ini yang perlu kita lakukan, sering kita lakukan sosialisasi karena di sektor-sektor ini tingkat kepatuhan terhadap UMP itu sangat kecil sekali. Gitu. Nah, manakala ini terjadi, harusnya itu dituangkan perjanjian kerja secara tertulis. Fenomena yang kami temui di lapangan ini mungkin juga akibat lemahnya pengawasan, sehingga pembayaran atau pemberian upah pekerja ini justru di bawah standar. Dan ini berkaitan juga pada akhirnya dengan tingkat kesejahteraan pekerja atau karyawan. Nah, jadi berangkat dari potret buram kondisi ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Maluku ini, tentunya kami akan lakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan di semua elemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 pilar pembangunan ketenagakerjaan di Maluku, yaitu dari mulai penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, kemudian ada hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Ya. Jadi nanti 3 pilar ini akan kami dorong lebih kuat lagi untuk mengurangi persoalan-persoalan khususnya di masalah pengupahan ini. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk upaya-upaya untuk meningkatkan itu, kami sepakat dengan Ketua Konfederasi bahwa memang perlunya sosialisasi yang tiada henti karena untuk menumbuh kembangkan pemahaman di kalangan pekerja. Tadi sempat disinggung teorinya Frederick von Sauvagne, teori fiksi hukum, di mana Frederick von Sauvagne mengatakan bahwa setiap orang harus dianggap tahu dan mengetahui adanya peraturan perundangan itu. Nah, ini karena juga unik kewilayahan kita,
Tapi tetap akan kami lakukan pembenahan-pembenahan dan perbaikan-perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan, mungkin itu. Baik Pak, terima kasih Pak Kadis. Ini kalau kita melihat nih Pak, dari akademisi ya Pak Henry, mungkin Bapak bisa melihat atau mengamati bagaimana produktivitas dan loyalitas para pekerja sendiri di Maluku meskipun dengan berbagai persoalan yang terjadi. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin dulu mungkin kita kembali sebentar ya. Terkait dengan 3,1 apakah itu sudah sejahtera atau belum. Ya. Nah, dalam pandangan saya sebagai akademisi 3,1 upah yang diterima itu bukan terkait dengan kesejahteraan, masih jauh. Itu sebenarnya lebih kepada jaminan ekonomi untuk pemenuhan sandang dan pangan. Untuk papan belum. Nah, saya mungkin sedikit meng-cross check data juga dengan Pak Kadi sebelum saya masuk ke itu. Untuk industri di Maluku 11 kabupaten kota itu perusahaan besar itu sekitar 36 dengan jumlah pekerja 4.000 sekian. Kemudian di industri mikro dan kecil itu jumlah perusahaan 61.000 dengan jumlah pekerja di atas 90.000 orang. Nah, kita balik ke pertanyaan tadi, apakah dengan upah dan 3,1 itu lantas sudah sejahtera ataukah belum? Lagi-lagi kita harus berkaca dalam realita kita saat ini di Maluku bahwa geografis kita bukan daerah kontinental. Kita daerah pulau-pulau sehingga ketika kita berbicara kepulauan banyak hal yang menjadi keterbatasan kita, bukan cuma pemerintah tapi akademisi maupun pekerja dan lain sebagainya. Dari sisi transportasi kita menjadi terbatas, akses kita ke berbagai hal juga kita menjadi terbatas. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ekonomi di daerah kepulauan itu sifatnya lokal. Ya. Artinya ketika ekonomi itu dia bersifat lokal, otomatis dia memiliki beragam ekonomi di situ berbeda dengan daerah kontinental. Ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kebijakan UMR itu sendiri. Apakah pada saat penetapan UMR dengan 3,1 di tahun 2025 kita jangan melihat dia punya nominalnya. Apakah pada saat penetapan itu sudah memperhatikan faktor-faktor kontemporer, misalkan biaya hidup yang cukup tinggi dan layanan dasar lainnya. Nah, saya mencoba untuk memperbandingkan data sedikit untuk kita. Kita punya UMR di tahun 2025 itu lebih besar dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan dari Yogyakarta. Ya. Itu masing-masing dia cuma 2,1 sampai 2,3, tapi kita Maluku kita 3,1. Nah, dengan 3,1 banyak orang berasumsi bahwa pasti pekerja sejahtera. Belum. Makanya tadi saya bilang 3,1 itu bukan kesejahteraan tapi jaminan ekonomi. Nah, berkaitan dengan itu apakah sudah sebanding pekerja kita di Maluku dengan upah yang mereka terima? Kita coba lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama aspek ekonomi. Bahwa upah itu dia selalu memiliki korelasi dengan produktivitas seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dir. Bahwa semakin tinggi upah maka produktivitas pekerja itu akan semakin baik. Tapi lagi-lagi belum tentu dalam realita di lapangan, belum. Kemudian dari aspek psikologis dan sosial. Nah, ketika kita memberikan upah itu bukan semata-mata untuk mengejar tingkat kesejahteraan dari pekerja, tetapi itu bagaimana kita melihat dari sisi aspek keadilan dalam pemberian upah. Oke, pekerja kita memberikan upah sekian supaya dia sejahtera, tapi jangan lupa perusahaan juga dia punya tujuan tertentu mencari keuntungan. Jangan sampai kita menetapkan upah yang tinggi tetapi merugikan perusahaan, akibatnya perusahaan melakukan suatu tindakan yang memecat para pekerja, timbullah pengangguran di Maluku, penganggurannya tinggi, pendapatan tidak ada, kemiskinan tinggi. Kita di Maluku yang daerah kepulauan semakin kompleks untuk menyelesaikan kemiskinan itu sendiri. Makanya saya pada tataran ini saya lebih senang untuk mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa kesesuaian antara kinerja pekerja dengan upah yang mereka terima saat ini di Maluku tidak dapat dijawab dengan sederhana. Ya. Itu dulu. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau Pak dari KNPI sendiri menanggapi situasi yang terjadi, bagaimana Pak? Nah, kalau saya itu seperti tadi ya, jadi saya tidak bisa membahasakan gaya bahasa elit ya. Saya kira-kira begini, kira-kira gaji tinggi itu karena kerjanya keras dan risiko mati tinggi. Nah itu kan hubungan industrial di situ, nanti baru ketua KSBSI punya bab di situ. Apakah dia eksploitatif atau sifat rekanan? Ya. Nah sekarang ini kan cara pandang kita kan ke Keynesian. Jadi seolah-olah buruh itu punya saham 1%. Ya. Motivator dihadirkan, agamawan dihadirkan. Kalian kalau tidak bekerja perusahaan hancur, perusahaan bangkrut. Nah kalau BPJS itu kan spiritnya gotong royong. Jadi kamu punya kerja kecil sumbang aja. Biayanya bahasanya terjangkau.
supaya kalau orang lain mati nanti bisa sumbang, orang lain sakit bisa sumbang. Kan tidak mungkin kita gotong royong lalu kita semua niatnya mati rame-rame kan, berarti BPJS nggak berlaku kira-kira begitu. Jadi itu gaya-gaya bahasa sederhana lah gitu seperti itu. Kalau keselamatan kerja misalnya ya kalau informal, kita punya kontraktor banyak kan, kalau ada borongan mereka kerja 2-3 bulanan di sini, BPJS berlaku untuk mereka enggak? Mereka wajib pakai Bank Maluku untuk transferan uang enggak? Gitu loh. Jangan kita kerja banyak tenaga kerja di luar, kemudian mereka transfer ke BRI ke keluarga di Jawa. Gitu. Nah hal yang sama pula kita ke WEDA. WEDA ini kita anggap ini di gejala ketidakmampuan kita lahirkan lapangan kerja, ataukah dia itu pahlawan devisa seperti TKI gitu ya. Itu kan tergantung dari anak baik atau tidak. Cara kita pantau anak baik atau tidak itu kan ya tentu saja harus perputaran uang. Kalau mereka juga tidak pakai Bank Maluku Utara, bagaimana kita tahu mereka sering kirim uang ke orang tua atau tidak? Jadi persoalan kita terjebak dalam kriteria-kriteria dan kebahasaan kita sendiri. Kadang-kadang menurut Jacques Lacan, kata itu punya kekuatan ideologis. Kita sebut sejahtera, kita sebut perusahaan. Jangan-jangan UMKM karena dibikin izin usaha juga itu disebut perusahaan. Ya. Gitu. Okay. Dan definisi-definisi yang lain yang kalau kita coba gali lebih jauh, ya kadang-kadang kita masih miskin. Marilah kita akui kita masih miskin di Republik ini. Supaya dok tambah banyak, ya, supaya saya kasih contoh konkret lagi, misalnya sebelum beralih saya kasih perusahaan kapal sudah mau masuk, buruh nelayan di industri ikan sudah mau ada, perusahaannya sudah siap, tapi karena regulasi bilang 50% harus tenaga kerja lokal. Pada saat tenaga kerja lokal diminta karena kan harus standarisasi sertifikasi kan, ya. Anak-anak kita punya sertifikasi untuk jadi nelayan di kapal-kapal ikan dari mana? Hanya teman-teman DPRD muda di beberapa kabupaten kota pakai pokri mereka kasih berangkat datang di balai perikanan di Ambon sini, baru mereka bisa. Itu pun hanya 10 orang, 20 orang. Jadi pemerintah itu serius lah, jangan sekedar cari investasi, pancing, tapi tidak bahas MOU-nya jauh-jauh hari gitu loh. Tidak jelaskan ini loh, ini informalnya gini. Jadi kesadaran perjuangan politik untuk menaikkan regulasi sampai ke upah itu tidak ada. Apalagi dia punya kesadaran masif untuk teriak sesuatu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman. Kita sudah berada di ujung acara, tapi kita minta closing statement dulu sebelum berakhir ini. Saya mulai dengan Ibu Sevi dulu. Silakan Ibu. Singkat, padat, jelas Bu. Baik, terima kasih. Kalau menyambut May Day ini, kami menyampaikan pastikan seluruh pekerja telah mendapatkan dan mengetahui haknya untuk manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi ketika terjadi risiko, sudah ada yang melindungi. Begitu, terima kasih. Pak Slamet, silakan Pak, closing statement singkat, padat, jelas Pak. May Day ini bahwa kesejahteraan karyawan juga korelasi dengan produktivitas kita meningkat. Itu aja sih sebetulnya. Oke, baik. Pak Henry, silakan. Ya, mungkin saya sederhananya bahwa dari May Day yang kita sama-sama peringati ini, kita perlu ada kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Nah, itu kenapa? Supaya dia bisa menciptakan yang namanya kebijakan yang inklusif, sehingga dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi, khususnya kita di Maluku sebagai daerah kepulauan. Saya pikir demikian. Baik, Pak Kadis, silakan Pak. Di hari May Day ini harapan kami masa depan pekerja lebih baik aja, itu. Terima kasih. Pak Arman, kembali. Di May Day ini sebagai hari pekerja, semua kita akan sampai pada keadilan dan kemakmuran. Terakhir Pak Heski. Iya, jadi menjelang May Day 2025 ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kepada pemerintah dan dunia usaha, bahwa pekerja buruh itu aset bangsa, aset pemerintah, aset pengusaha, penyumbang devisa terbesar. Oleh karena itu, buruh atau pekerja ini juga harus dihargai, dijadikan layak seperti yang seharusnya yang diamanatkan undang-undang. Yang kedua, di May Day ini juga harus ada pengakuan terhadap pekerja buruh di Maluku bahwa mereka juga siap bersaing dengan pekerja-pekerja di lain tempat. Ada satu hal, fenomena fakta, tukang potong rumput dibawa dari Jawa, cuci-cuci kapal dibawa dari Jawa. Alasannya bahwa Maluku tidak profesional. Masa cuma tukang potong rumput, pekerja Maluku tidak profesional? Karena itu harus ada pengakuan dulu. Kalau pengakuan belum ada, ya maka seperti ini yang kita alami kondisi-kondisi ketenagakerjaan di Maluku yang baik, terima kasih.
Terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Slamet, Pak Kadis, Ibu Sevi, Pak Heski dan juga Pak Arman atas kehadirannya di studio kami dalam Maluku Bicara, dan kita sudah berbincang bersama tadi terkait dengan menyoal kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Dan kita berharap pemirsa bahwa masyarakat Maluku tetap akan sejahtera meskipun dengan UMP yang masih dinyatakan belum sesuai dengan produktivitas daripada para pekerja sendiri. Tetapi kita berharap bahwa masyarakat di Maluku khususnya para pekerja, karyawan semuanya bisa hidup dengan apa yang sudah diberikan. Dan kita ucapkan bersama bahwa selamat Hari Buruh Internasional buat kita semua para pekerja. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Christine Sipahilut pamit undur diri.